Saatnya ngopi bareng, namun sebelumnya jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol notifikasinya. Serta bagikan kepada yang lain. Mengasihi Tuhan dengan segenap akal budi. Shalom saudaraku, Markus 12 ayat yang ke-30. Kasihilah Yahweh Tuhanmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. Salah satu hal yang membedakan manusia dengan makhluk hidup ciptaan Tuhan yang lain adalah akal budi. Tuhan memperlengkapi manusia dengan akal budi. Dengan akal budi, manusia mengenal dirinya dan mengenal siapa Sang Pencipta. Dengan akal budi, manusia dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang Tuhan berikan kepada manusia untuk memelihara alam ciptaan Tuhan, mengembangkannya dan mengkreasikannya sehingga berguna bagi kehidupan manusia. Dengan akal budi, manusia dapat membedakan apa yang baik, apa yang buruk, sehingga manusia dapat mengambil keputusan-keputusan untuk kehidupannya. Namun ketika manusia jatuh dalam dosa, maka apa yang baik yang Tuhan berikan kepada manusia menjadi rusak. Akal budi mereka seolah-olah mengalami keterbatasan. Terbukti ketika manusia jatuh dalam dosa dan melihat bahwa diri mereka telanjang, mereka mengambil dan menyemat daun pohon ara untuk menutupi ketelanjangan mereka. Daun pohon ara itu kecil-kecil, mampukah itu menutupi ketelanjangannya? Sedangkan di Taman Eden ada begitu banyak pohon-pohon yang lain yang daunnya lebih lebar dan dapat menutupi ketelanjangan mereka. Hal ini menunjukkan akal budi manusia memiliki keterbatasan. Keterbatasan akal budi manusia disempurnakan oleh iman kepada Tuhan. Apa yang tidak dapat dijangkau oleh akal budi dapat dijangkau oleh iman, kepercayaan akan ada yang lebih tinggi, yaitu Sang Pencipta. Orang yang sedang jatuh cinta biasanya akan berusaha untuk menyesuaikan diri dengan kesenangan-kesenangan kekasihnya, dari hal makanan, cara berpakaian, cara berbicara, dan lain sebagainya. Untuk dapat mengasihi Tuhan dengan segenap akal budi, maka kita sebagai orang percaya harus mengalami pembaharuan budi. Roma 12 ayat yang kedua. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Tuhan, apa yang baik, yang berkenan kepada Tuhan, dan yang sempurna. Akal budi ialah pikiran kita, dan cara kita merubah pikiran kita adalah dengan yang pertama, mempelajari firman Tuhan. Mazmur 1 ayat yang kedua. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Yahweh, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Yang kedua, merenungkan firman Tuhan. Filipi 4 ayat yang ke-8. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semua itu. Yang ketiga, memperkatakan firman Tuhan. Yosua 1 ayat yang ke-8. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Yang keempat, melakukan firman Tuhan.
membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan siang dan malam, memperkatakan firman Tuhan harus diikuti dengan tindakan melakukan firman Tuhan. Kita harus memulai menyelaraskan pikiran kita dengan firman Tuhan yang telah kita pelajari, sehingga pikiran, perkataan, dan tindakan kita semakin hari akan semakin selaras dengan firman Tuhan. Pengetahuan akan Tuhan dan firman-Nya adalah pondasi iman yang akan memimpin kita kepada kebenaran, hikmat, dan kuasa Tuhan. Pengetahuan akan firman Tuhan adalah landasan sejati akan kepercayaan, kepastian keselamatan, kabar baik atas keyakinan yang bisa kita saksikan. Pengetahuan akan firman Tuhan adalah standar mutlak bagi moral kita untuk menolak nilai-nilai dunia yang terus-menerus berubah yang dapat mempengaruhi hidup kita. Pengetahuan akan firman Tuhan akan menolong kita untuk menghadapi berbagai macam filsafat dan ajaran yang tidak sehat, sehingga kita tidak mudah digoyahkan. Pengetahuan akan firman Tuhan adalah pegangan yang kuat bagi kita untuk dapat bertahan menghadapi masa-masa sukar yang hebat di akhir zaman. Orang yang mengasihi Tuhan dengan segenap akal budinya akan mendayagunakan akal budi yang Tuhan anugerahkan dalam hidupnya untuk mencermati, menimbang, memutuskan, dan bertindak dalam urusan belajar, bekerja, mengurus rumah tangga, bermasyarakat, dan lain sebagainya. Tindakan yang mewujudkan kasih-Nya kepada Tuhan yang ditujukan juga kepada sesama. Orang yang mengasihi Tuhan akan dengan sengaja mempersembahkan seluruh hasil akal budinya untuk melayani Tuhan dengan kasih. Mengasihi Tuhan dengan akal budi adalah salah satu tanggung jawab kita sebagai anak-anak Tuhan. Mari tanamkanlah kerinduan dalam diri kita untuk terus mengenal Tuhan dan firman-Nya sampai saat terakhir hidup kita, serta memakai hasil akal budi kita memberikan yang terbaik bagi Tuhan melalui pelayanan kita di gereja maupun dalam masyarakat. Bapa, kami mau belajar untuk mengasihi Engkau dengan segenap akal budi kami. Kami mau belajar untuk mengenal Engkau lebih lagi dengan membaca firman Tuhan setiap hari, merenungkannya, memperkatakannya, bahkan melakukan kebenaran firman-Mu, sehingga kami boleh mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan yang menyenangkan hati Tuhan. Kami akan menggunakan seluruh hasil akal budi kami, ilmu yang kami dapat, kemampuan-kemampuan yang kami dapat untuk melayani Engkau, karena kami mengasihi Engkau. Terima kasih untuk kebaikan-Mu. Ini yang dapat kami lakukan untuk membalas kasih-Mu Tuhan, mengasihi Engkau dengan segenap akal budi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Mengasihi Tuhan dengan segenap akal budi kita adalah dengan mempersembahkan akal budi kita untuk memahaminya dan melayaninya. Tuhan Yesus memberkati.